Assalamualaikum. Sanak sadonyo awak sebagai perwakilan dari Kabut Kreator mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di video kali ko awak menengah kabar ada salah satu dari ketua yang berinisiatif sholat Idul Fitri dan awak ingin mewawancarai penggerak atau salah satu perwakilan dari kampung. Untuk lebih lengkapnya, yang benar lagi pelah. Awak lah sebut uas sama Wan gua nanyo wawancarai hariko. Pagi Wan. Pagi Puak, silakan duduk Puak. Apa kabar Wan? Alhamdulillah siai. Sholat Id di negara ko dilarang di negara Indonesia ko untuk membatasi penyebaran dari corona. Jadi wak nyo tanya kawan. Masalahnya di kampung kawan melaksanakan sholat Id. Dan wak tanya ke orang-orang kampung sih ko. Dan punya inisiatif tuh awalnya pemuda. Untuk mewakili pemuda ko wak nyo tanya kawan. Ini ada Wan. Jadi aman Pak. Tak Wan. Yang pertama Wan. Ini banyaknya pertanyaan nak. Tenang Wan. Mulai soal ujian kok. Kampung go bisa melaksanakan sholat Id padahal dilarang. Kalau diikuti aturan dari pemerintah mengacu peraturan dari pusat, provinsi maupun kota, kan memang nak boleh sholat Idul Fitri dong. Perwakilan dari masyarakat memberanikan diri membuka sholat Idul Fitri di Siko. Soalnya meskipun tarangan di tempat lain model di daerah tetangga ada sholat Idul Fitri kan, tapi nya dibatasinya khusus untuk warga ini saja. Kami dari pemuda ingin masyarakat kami tetaplah melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, pandemi corona modelku, awak harus tetap ada hubungan silaturahmi antara awak dan masyarakat lain. Makanya diberanian untuk membuka sholat Id di tahun itu. Tambah tanya Wan. Kalau alasannya pertama ada beberapa pertanyaan dari orang tua ya, mungkin pertanyaan sambil lalu saja. Tadi mas Maya Rayo gini kok, anda ada orang Maya Rayo biasanya kan mau di Solo Batuang, biasanya ke Lubuk bisa sholat kan, ke Lubuk. Jadi dari pertanyaan itu di Lubuk awak dengan kabar tidak dulu, habis itu awak bicarakan di masyarakat lain, di orang tua kampung. Konsultasi. Jadi yang hasil dari konsultasi itu di awak bertemu. Jadi kami ambil saja keputusan dari pemuda, kami tetap melaksanakan sholat Id. Jadi kalau ditanya siapa yang melatar belakangi untuk sholat itu, bisa dikatakan masyarakat Solo Batuang sadunya yang melatar belakangi sholat itu. Berarti Wan menampuang aspirasi dari masyarakat. Menampuang dan memfasilitasi sampai untuk melaksanakan sholat itu. Mantap. Mahal dibatin. Mahal batin Wan. Kau ada Wan bagi Semerayu tuaknya. Wan, lanjutin tadi Wan. Tadi Wan ah. Kalau tahapannya mungkin cuman bagi tahu ke model perangkat RT ya, perangkat RT. Habis itu bagi tahu ke tua kampung sama tempatnya lah konsultasi sama kelurahannya. Tapi itu sekedar cuman pemberitahuan, kami tidak minta izin. Mereka kalau diminta izin di pemerintahan pasti kan dicegal di pemerintahan kan. Makanya kami sekedar lagi tahu, selesai kami lagi tahu, kami tetap laksanakan sholat. Pada umumnya mayoritasnya masyarakat support karena bisa melaksanakan sholat Id. Banyak support. Yang pertama selama bulan puasa masyarakat ada yang sholat tarawih, sholat tarawih di rumah. Jadi sesekali dapat suatu hal yang kadang lainnya suatu kebahagiaan bisa melakukan sholat Id. Jadi support masyarakat sangat besar ya. Kalau ditanya masalah ada yang support ada yang tidak tuh pasti ada. Kalau yang support tuh yang tidak support pasti juga ada. Yang tidak support kan mungkin yang tidak macam secara langsung tidak boleh sholat Idul Fitri sekodohnya.
Tapi dek kari hati yo dek backingan di belakang kali masyarakat gue ya. Makanya dia beranian untuk melaksanakan sholat Id. Selanjutnya kawan gue tanya ya. Ya. Iko kan Semayang Rayo, ko kan kini menjadi bisa dikecian kontroversi. Sahabat Wan mengaraja Semayang Rayo, ko apakah lawan pikir dengan matang-matang masalah yang akan timbul sudah melaksanakan Semayang Rayo? Segala sesuatu bentuk nanawak kerajaan ko tentu pikiran masyarakat itu merupakan hal yang boleh di kerajaan namun keadaan yang menghukum. Di sisi lain awak tentu harusnya berpikir ketika melakukan itu efeknya akibatnya tentu harus awak pikirkan. Awak melakukan itu tentunya pemikiran matang yang akan awak kerajaan kemudian itu yang pertama. Ketika sebelum melakukan tentu kaji dulu. Apa yang terjadi kini kok. Kemudian efeknya kasihan akan naik. Kemudian siapa saja yang akan hadir di pas salat Id. Itulah kaji. Dan itu langkah-langkah sahabat itu terjadi lah dilakukan lah diantisipasi oleh para pemuda. Ada Wendo mah. Dari mana? Tadi nampaknya badannya. Ini Semayang Rayo. Lanjut Wan. Jadi yang pertama pemuda lah melakukan dulu observasi ke rumah-rumah, kemudian mendata ke rumah-rumah, apakah ada di antara rumah-rumahku per kakak itu keluarganya yang pulang kampung, sehingga bisa itu dinetralisir apa yang akan nampak yang akan dihadapi oleh pemuda pokoknya. Pertama yang paling dikhawatirkan adalah orang yang pulang rantau dan alhamdulillah orang yang pulang rantau di kampung awakku boleh dihitung jari. Kemudian orang yang pulang kampung di kampung awakku indak juga menghadiri salat Idul Fitri. Dan itu kesadaran dirinya seorang. Dan langkah selanjutnya adalah yang kedua, setelah pemuda melakukan observasi ke rumah-rumah di kampung awakku, ke rumah-rumah di kampung awakku, pemuda juga telah melakukan sistemnya adalah mengikuti protokol kesehatan. Apa itu? Dianjurkan memakai masker, kemudian disediakan pencuci tangan di musola bagi perempuan dan bagi laki-laki. Dan itu telah dilakukan pemuda. Dan kemudian pengecekan bagi warga, apakah warga yang datang untuk sholat Idul Fitri ko betul-betul warga awak tindak ada dulu panitianya. Panitia itulah yang akan mencari warganya apakah itu warga Solo Batuang tindak. Dan pada kenyataannya alhamdulillah semuanya adalah warga awak yang terdata di kampung awakku. Jadi langkah-langkahnya, antisipasinya, kemudian apa yang akan terjadinya adalah yang terjadinya sebenarnya bukan setelah itu, tetapi ketika sebelum pelaksanaan. Ketika sebelum pelaksanaan tentunya awak khawatirkan sebelum pelaksanaan awak diketahui sholat Idul Fitri di Siko, tentunya akan terjadi pencekalan, bahwasanya tidak boleh Idul Fitri, dan alhamdulillah itu tidak terjadi. Kemudian setelah awak melaksanakan sholat Idul Fitri ko, ditakuinya palingan awak dipanggil, diberikan nasihat, ya kan, diberikan nasihat. Dan mudah-mudahan masyarakat awak kalau lawat cali awak observasi dan awak tanyuan per rumah, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Misalnya ada warga lain yang masuk ke kampung untuk new ikut Semayang Rayo, jadi baat cara penolakannya. Yang pertama yang perlu dilakukan ketika hal itu terjadi, tetap kita akan menolak orang yang datang. Bukan menolak orang beribadah, tapi orang yang datang untuk beribadah di tempat awak. Kenapa awak larang? Karena tentunya itu harus tetap memberlakukan aturan yang telah awak sepakati bersama. Kesepakatan awak adalah yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri itu warga kita Solo Batuang, ya, warga kita Solo Batuang, Kelurahan Sigando, Kota Padang Panjang. Itulah khusus gitu. Jadi itu tuh orang yang ingin sholat di Surawa atau di musola awakku, ketikanya datang maka akan kita tolak secara baik-baik. Kita lagi penjelasan bahwasanya memang kita melaksanakan khusus bagi warga di situ, bukan awak tidak membeli.
Artinya orang yang adapun misalkan orang yang positif corona atau positif COVID-19 kok sebenarnya awak tidak perlu menakuti orang karo. Tidak perlu tidak perlu menjauhi orang tuh. Karena mau atau tidak mau, terima atau tidak terima sebenarnya tidaklah menginginkan penyakit tuh. Nah, gitu. Sebenarnya awak sebagai manusia yang masih dalam keadaan strata sosial, makhluk sosial, harusnya magia semangatnya. Tentunya penularan itu kan dijalannya di pemerintah, dijalannya di dunia medis. Penularan itu melewati apa? Ala dijalankan di orang medis. Jadi kalaulah ada pengetahuan tentang penularan itu, acara penularannya, ya kan? Kalau mengecek dengan jarak 1 meter itu tidak akan menular. Tapi kalau sudah bersentuhan, ya kan, dengan orang yang terkena virus itu yang sangat membahayakan. Nah, pikir serupa. Kau tekan parkirnya kak. Hai, kita parkir kak. Larilah sekedar lah. Itu kita berdua. Salam rayo lega. Ande, salam lo. Mana batin? 30 hari orang puasa. 30 hari orang puasa. Tidak ada jalan orang puasa dah. Jadi jalan. Puasa indah sembahyang indah. Menjaga parkir lagi ya. Si Maya rayo lagi. Anan membuat malaikat senang. Parkir di Semayang Raya lagi jadi situ. Ragu-ragu lah, bayang indak wan. Ini bosok dah rayo yo. Ayo, labiah ni lepus tu dia kata lah yang nak ambil parkiran onda orang yang Semayang Raya tu nya. Itu labiah ciciknya. Aduh malu orang salah. Kalau untuk parkir insyaallah lah. Lebih rapi. Kalau bisa ni kerajaan. Tu untuk orang tak bisa lah ya. Parkir tak bisa. Itu labihan ciknya kan. Tukang parkir. Tukang parkir, main ke marah punya. Wah, Dia tekah orang boy. Ada orang tujuh cek. Dia awak nak bosok, tapi rayo tetap. Iya bang itu dong. mana kan? Kok baju rayo? Baju rayo. Sarawak rayo. Mantuk senang cabiak mereka ni kan? Baru. Kau model Baru buat cabian. Kenapa model corona? Kita main tu. Lagi kawan. Ayo. Oh, kamu mana sus warna birayo ya warna banyak itu ya kan? Rayo pamaya. Lain dan malai kan. Satunya dan kontan-kontan saya kan. Minta ia kemarin mencet. Nak minum lah. Lai dah pe wih lah. Panik macam pe. Kau lanjut mah. Lanjut lah. Oh yes, lain nak corona, no? Arang sang. Ya. Corona. Lanjut. Iko pertanyaan penutup mana? Penutup. Oh, kan dia langsung di Semerayo ko lah wak kerajaan tadi kan, dari kerajaan kan. Jadi pesan dan kesan dari duan-duan di kampung ko karena lah menjalankan Semerayo walaupun di tengah kondok kecil ini Semerayo ko dibuat atau tidak ya. Kalau ditanya kesan dan pesan, kalau untuk kesannya gini yang untuk hari ini sholat lu puas, yo agak puas dia katakan bulu ramang ya pas senang bangga ibu dulu senang hati orang kampung lain dapat sembayang pak, ma ibunya nama ambil hati ibu kok lain doi rasa iman di orang kampung orang dari itu terangah Salat Idul Fitri dia dan salat tuang yang jikonya. Lai bondo-bondonya tibo Aduh kesadarannya. Lai tibo capek. Aduh nanti tibo jam 7 setengah 8. Tukang kutubah imam nang alamu sakitiknya. Imam jalan. Imam jalan. Imam lambe loh. Kan imamnya mana lambe. Imam lambe. Dan imam yang celai lagi. Iya, bawa Dan imam yang celai lagi. Imam lagi cepet. Imam Kapan ni lagi tukang parkir dari ketika wah. Tapi apa pandemi? Iya. Kalau nak pandemi siap subuh lah duduk rumah. Oh, itulah kesannya buat. Kalau untuk pasannya, kalau untuk pasan di tengah pandemi mode gini kau ya, tak perlu terlampau takut ya. Soalnya mereka terlampau takut, camih. Situ tu yang mudah karena orang takahnya. Kalau dicari kan seperti hashtag anak gaul kini, tak sarah lah lainnya.
Kalau untuk pada gini kon nggak bisa awak tasarah nggak bisa dong. Mungkin pesan yang bisa disampaikan untuk awak masyarakat umum biasa kok ya. Jangan dianggap mode tim relawan, tim medis jadi garda terdepan untuk penanganan COVID itu nggak bisa dong. Awak dari diri awak seorang awak harus jadi garda terdepan dong. Bahwa awak jadi garda terdepan. Awak harus bisa jago kebersihan awak, jago interaksi awak dengan orang, jago kesehatan awak. Kalau jadi awak sakit, ikut disuruh ke puskesmas melawan loh. Ini ikut segala macam. Makanya yang diri awak jadilah garda terdepan untuk penanganan. Kameramen awin talu. Hands up everybody, upang di tunay, pada property by Dian on the Aku siap kok kabayan gua. Kita tahu. Oke, Pak. Delete video. Aku pemuda di Solo Batuang. Itu video. Gunta.